Hai semua, kali ini dalam kuliah Lifespan Development, kita akan membahas mengenai characteristics lifespan perspective. Setelah mempelajari materi kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi perkembangan dan psikologi perkembangan. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dari perspektif perkembangan. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan contoh karakteristik-karakteristik dari perspektif perkembangan. Pertama-tama, kita pahami terlebih dahulu definisi dari perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah pola perubahan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Pola perubahan ini dimulai dari saat konsepsi dan terus berlanjut sampai menjelang kematian. Lalu, apa yang dimaksud dengan psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan adalah studi yang mempelajari perubahan manusia sejak masa konsepsi sampai meninggal, meliputi pengetahuan tentang apa yang berubah, kapan berubah, bagaimana berubahnya, dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut. Salah satu ahli perkembangan Paul Baltes mengemukakan karakteristik-karakteristik dari lifespan perspective. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah 1. Lifelong. 2. Multidimensional. 3. Multidirectional. 4. Plastic. 5. Multidisciplinary. 6. Contextual. 7. Involve growth, maintenance, and regulation of loss. 8. Co-construction of biology, culture, and the individual. Mari kita bahas karakteristik-karakteristik perkembangan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah lifelong. Perkembangan berlangsung sepanjang hidup. Tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan. Perkembangan tidak selesai hanya pada satu tahap perkembangan, misalnya kanak-kanak, atau bahkan ketika dewasa. Seluruh tahapan-tahapan perkembangan berkontribusi terhadap regulasi perkembangan manusia. Ketika individu menjalani masa hidupnya, mereka dihadapkan pada berbagai tantangan-tantangan, kesempatan, ataupun situasi-situasi yang akan berdampak pada perkembangan mereka. Sehingga selama proses bertambahnya usia, maka selama itulah proses perkembangan akan terus berjalan. Kedua, multidimensional. Perkembangan terdiri dari dimensi biologis, kognitif, dan sosial. Dimensi inilah yang dikaji dalam setiap periode perkembangan manusia. Kita akan membahas dimensi-dimensi ini satu persatu. Dimensi biologis. Dimensi biologis meliputi gen keturunan, perubahan fisik individu secara alami, keterampilan motorik, perkembangan otak, berat badan, dan sebagainya.
Dimensi kognitif meliputi bagaimana cara individu dalam memproses informasi, intelijensi, memori, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan dimensi sosioemosional meliputi perubahan dalam interaksi individu dengan orang lain dan lingkungan sekitar, perubahan emosi, dan juga kepribadian. Dimensi-dimensi ini saling berinteraksi secara dinamis dan mempengaruhi perkembangan manusia. Ketiga, multidireksional. Dalam satu periode perkembangan, ada dimensi yang meningkat, tapi ada juga yang menurun. Kita ambil contoh perkembangan orang dewasa. Orang dewasa akan lebih bijaksana dalam berpikir, mengingat pengalaman hidupnya yang lebih banyak. Tetapi di sisi lain, ia biasanya lebih mudah lelah jika harus melakukan pekerjaan yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek kebijaksanaan terjadi peningkatan, namun terjadi penurunan pada aspek kekuatan fisik. 4. Plastik. Plastik or plasticity berarti kapasitas untuk berubah atau lentur. Setiap manusia memiliki kapasitas untuk mempelajari hal-hal baru sepanjang hidupnya. Tanpa adanya kemampuan untuk berubah, maka manusia tidak dapat berkembang. 5. Multidisciplinary. Perkembangan dipelajari oleh berbagai multidisiplin ilmu. Para pakar psikologi, sosiologi, antropologi, neuroscience, dan peneliti-peneliti kesehatan semuanya mempelajari perkembangan manusia dan berbagi persoalan untuk memahami perkembangan manusia secara lebih utuh. 6. Kontekstual. Perkembangan terjadi dalam konteks dan bervariasi dari orang ke orang. Jadi, ada hubungan interaksional antar individu dengan lingkungannya. Paul Boltes mengidentifikasi 3 sumber penting yang berpengaruh terhadap konteks. 1. Normative age-graded influences atau pengaruh bertingkat usia normatif. 2. Normative history-graded influences atau pengaruh bertingkat sejarah normatif. 3. Non-normative life events atau peristiwa kehidupan non-normatif. Pengaruh bertingkat usia normatif adalah faktor biologis dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan individu pada usia tertentu. Misalnya pubertas, menopause, masuk SD usia 6 tahun, pensiun usia 65 tahun, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh bertingkat sejarah normatif dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau sejarah yang memberikan pengaruh pada kondisi lingkungan dan perkembangan manusia. Misalnya Perang Dunia Kedua, krisis ekonomi 1997, masuknya jaringan sosial, dan sebagainya. Pengaruh non-normatif adalah peristiwa tidak biasa yang memengaruhi kehidupan individu. Peristiwa ini tidak dapat diprediksi karena merupakan pengalaman unik setiap individu, baik biologis atau lingkungan, yang membentuk proses perkembangan. Contohnya adalah kecelakaan, peristiwa traumatik, perceraian, atau menang undian. Ketiga pengaruh ini berlangsung sepanjang perjalanan hidup manusia
dan pengaruhnya terakumulasi seiring waktu dan juga merupakan kesatuan yang dinamis. Pengaruh-pengaruh ini bertanggung jawab atas bagaimana kehidupan manusia dapat berkembang. 7. Involve growth, maintenance, and regulation of laws. Penguasaan hidup seringkali melibatkan konflik dan persaingan di antara 3 tujuan perkembangan manusia, yaitu pertumbuhan, pemeliharaan, dan regulasi kehilangan. Memasuki masa dewasa menengah dan akhir, pemeliharaan dan regulasi kehilangan lebih terlihat dibandingkan pertumbuhan. 8. Co-construction of biology, culture, and the individual. Individu dan aspek genetik maupun lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Manusia bisa berkembang melebihi kapasitas genetik yang diturunkan, tergantung bagaimana memilih lingkungan untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai karakteristik-karakteristik dari perspektif lifespan? Kalau begitu, mari kita coba kerjakan pertanyaan berikut. Pertama, kakek sedang mengajari Michael cara mengemudikan mobil. Pada awalnya, Michael frustrasi karena reaksi dan cara mengemudi kakek agak lambat. Kakek menjelaskan bahwa meskipun dia tidak secepat dulu, dia lebih berhati-hati dalam mengemudi. Ketika Michael mengikuti arahan dari kakek, ia dapat menghindari menabrak mobil lain karena mengemudi dengan hati-hati. Michael menghargai kakeknya yang lambat, tetapi berhati-hati dalam mengemudi. Apa karakteristik lifespan perspektif Bolters yang digambarkan dalam cerita tersebut? Jawabannya multidirectional. Soal kedua, Minati dan adiknya dibesarkan oleh paman dan bibinya karena kedua orang tua mereka telah meninggal akibat tsunami yang terjadi di Aceh. Hal ini sangat umum terjadi di Aceh karena bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Banyak orang dewasa telah meninggal dan meninggalkan anak-anak mereka untuk dibesarkan oleh orang lain. Menurut karakteristik lifespan perspektif Bolters, contoh ini merupakan pengaruh konteks yang disebut jawabannya normative history graded influence.